Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eliana, NIM 22600033. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan terkait tentang ekonomi publik. Ekonomi publik adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas peran pemerintah dalam perekonomian, fokus pada bagaimana kebijakan publik mempengaruhi efisiensi ekonomi dan distribusi kesejahteraan. Menilai intervensi pemerintah saat pasar gagal memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, ruang lingkup ekonomi publik. Di antaranya ada 4. Yang pertama, alokasi sumber daya, yaitu pemerintah membantu mengalokasikan barang dan jasa yang tidak disediakan pasar. Yang kedua, stabilisasi, yaitu mengelola inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, yaitu regulasi pasar, menjaga persaingan sehat dan mengendalikan monopoli. Yang keempat, distribusi pendapatan, yaitu melalui pajak dan subsidi untuk menciptakan keadilan sosial. Selanjutnya, kegagalan pemerintah. Kegagalan pemerintah, government failure, suatu kondisi di mana satu aktivitas ekonomi tidak mampu lagi memberikan kenaikan kesejahteraan bagi satu pelaku ekonomi tanpa menyebabkan penurunan kesejahteraan pelaku ekonomi lainnya. Faktor kegagalan pemerintah adalah di antaranya ada 4, yaitu 1. Campur tangan pemerintah kadang menimbulkan dampak yang tidak diperkirakan terlebih dahulu. Yang kedua, campur tangan pemerintah memerlukan biaya yang tidak murah. Yang ketiga, adanya kegagalan dalam pelaksanaan program pemerintah. Yang keempat, perilaku pemegang kebijakan pemerintah yang bersifat mengejar keuntungan pribadi atau rent-seeking behavior. Selanjutnya, barang publik dan barang swasta. Barang publik adalah barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh sistem pasar, yaitu barang yang tidak dapat disediakan melalui transaksi antara penjual dan pembeli. Barang swasta adalah barang yang dapat disediakan melalui sistem pasar, yaitu melalui transaksi atau antara penjual dan pembeli. Selanjutnya, karakteristik barang publik. Di antaranya ada 4, yaitu bersifat tanpa persaingan, non-rivalry. Barang bersifat non-rivalry artinya barang atau jasa yang dapat dikonsumsi secara bersamaan dalam waktu yang sama, joint consumption. Yang kedua, bersifat tanpa pengorbanan biaya, yaitu non-eksklusif. Sifat non-eksklusif mengandung arti bahwa seseorang tidak perlu membayar untuk menikmati manfaat barang publik. Jalan raya provinsi adalah satu contohnya. Yang ketiga, bersifat rivalry tetapi non-eksklusif. Barang publik yang bersifat rivalry tetapi non-eksklusif merupakan semu quasi public good, artinya barang ini tidak dapat dikonsumsi secara bersama-sama dalam kurung rival. Yang keempat, bersifat non-rivalry tetapi eksklusif. Sifat barang publik semu lainnya adalah bersifat non-rivalry tetapi eksklusif. Barang atau jasa yang bersifat non-rivalry tetapi eksklusif adalah barang atau jasa yang dapat dikonsumsi secara bersama-sama tanpa menghilangkan manfaat dari barang atau jasa tersebut. Selanjutnya, karakteristik barang swasta. Barang-barang swasta adalah barang yang dapat disediakan melalui sistem pasar dan alokasi sumber-sumber ekonomi
secara efisien. Ada dua analisis mengenai teori barang swasta, yaitu efisiensi konsumen, efisiensi produsen, sifat barang swasta. Harga barang swasta ditentukan di pasar, pemerintah, dan penawaran. Eksternalitas dapat ditekan, yaitu biaya atau manfaat transaksi pasar. Eksternalitas dapat dirasakan oleh pihak ketiga, yaitu eksternalitas positif manfaat dan negatif biaya. Eksternalitas dapat aktivitas ekonomi terhadap pihak ketiga yang tidak terlibat langsung. Dampak bisa positif atau negatif, tidak tercermin dalam harga pasar, yaitu contohnya polusi udara dari pabrik, pendidikan masyarakat. Pengertian anggaran pendapatan dan belanja, yaitu rencana keuangan tahunan pemerintah, memuat pendapatan dan belanja secara sistematis, digunakan untuk mendukung pembangunan dan layak publik, contohnya APBN nasional dan APBD daerah. Pengaruh pajak terhadap perekonomian. Pajak adalah kontribusi wajib yang mendukung pembangunan, mempengaruhi konsumsi, investasi, dan distribusi pendapatan. Instrumen fiskal untuk mengatur pertumbuhan ekonomi, sumber utama pendanaan negara. Pengaruh terhadap konsumsi dan investasi. Pajak menurunkan daya beli masyarakat, menurunkan konsumsi. Tarif tinggi bisa menurunkan investasi. Pajak juga digunakan untuk mendukung infrastruktur investasi jangka panjang. Itulah presentasi ekonomi publik dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.